Halo, kita bertemu lagi. Kali ini kita belajar bersama tentang batik motif parang dan liris. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara memakai batik yang tradisional. Batik parang dan liris ini akan diceritakan oleh anak saya, Kristi. Halo, jadi langsung saja kita menceritakan motif parang dan liris. Kenapa kita mau menceritakannya barengan nih, parang dan liris itu karena sebenarnya mereka saudaraan. Saudaraannya karena parang dan liris ini bentuk motifnya itu basisnya garis diagonal dua-duanya. Nah, cuman bedanya kalau parang itu kan di antara garis diagonal itu isinya sama semua seperti ini. Nah, kalau yang liris ini kelihatan di sebelah sini dari yang saya pakai, ini isinya macam-macam. Tuh. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi motifnya masing-masing. Nah, pertama saya mau membicarakan motif parang dulu. Karena parang ini salah satu motif batik yang kalau lihat pasti tahu deh itu motif batik, meskipun mungkin kadang nggak tahu kalau oh itu ternyata namanya parang gitu ya, karena kita masih sering ngeliat ini. Tuh, nah parang seperti ini itu mungkin juga terkenal karena ini motif raja, karena di keraton itu keraton Jogja ini ya, betul. Di keraton Jogja itu yang boleh pakai cuman raja dan keluarganya raja. Terus bentuknya motif parang itu seperti bentuk huruf S. Kalau kita nulis huruf Latin S tuh yang nyambung-nyambung, nah gitu. Tapi tidak pernah ada putusnya ya. Yang menyerupai juga bentuknya ombak yang gak pernah putus gitu. Artinya dari motif parang ini, setahu saya itu ada kata-katanya di bahasa Jepang kaizen, atau kalau di bahasa Inggris continuous improvement. Jadi usaha untuk perbaikan yang terus-menerus. Artinya dalam sekali ini yang motif ini. Terus variasinya kalau motif parang ini kan sebelum saya ngomongin variasi saya lupa. Jadi yang disebut motif parang itu kan tadi yang bentuknya seperti ombak yang nggak pernah berhenti itu tadi, atau yang seperti huruf S ini. Tapi itu nggak jadi parang kalau nggak ada melinjonnya. Melinjon itu kalau dilihat, saya ambil contoh aja ini. Ini paling jelas. Ini paling jelas. Melinjon itu jadi di antara ombaknya ini ada bentuk yang seperti diamond. Atau kalau bahasa Indonesia wajik lah ya, Wajik. wajik. Kalau nggak ada wajiknya ini bukan parang, jadi liris gitu. Nah, satu lagi, parang itu berdirinya seperti ini ya, bukan seperti ini kalau parang yang klasik tuh. Nah, tadi saya mau ngomongkan variasinya. Kalau variasinya, parang itu karena dia motif keraton, jadi bentuknya itu kalau di keraton itu lebih ada pakemnya. Jadi kalau motif parang itu ada semacam aturannya, harus begini. Variasinya kalau motif parang ini ada di ukurannya kan. Jadi kalau di keraton itu parang yang ukurannya sekitar 13 cm itu namanya parang barong, yang boleh pakai hanya raja saja. Lebih kecil dari itu namanya parang gendreh, yang boleh memakai ratu dan anak-anak raja yang laki. Dan yang lebih kecil lagi sekitar 3 cm itu namanya parang klitik, yang bisa pakai adalah putri-putri raja. Itu kalau di keraton. Keluar dari keraton, pembatik-pembatik yang lain pun membuat motif yang seperti parang. Contohnya seperti yang ini parang juga, tapi kan warnanya merah ya. Kalau di keraton itu warnanya pasti
ban yang coklat itu. Ini parangnya dari Pekalongan. Nah, sudah dikreasikan sendiri oleh pembatiknya sana. Kalau sudah masuk sana ya sudah tergantung kreativitasnya pembatik saja. Cuman satu yang harus diingat, asal usulnya kan ini motifnya keraton ya. Jadi kalau masuk keraton yang di Jogja jangan pakai parang. Tuh. Terus kita lanjut ke motif liris atau udan liris. Ini juga asalnya motif keraton, makanya liris dan parang ini saudaraan tadi saya bilang. Kalau udan liris ini motifnya garis diagonal, terus di antara garis diagonal ini isennya ada macam-macam. Dari namanya udan liris itu di bahasa Jawa artinya hujan rintik-rintik gitu. Jadi ini desainnya terinspirasi dari hujan rintik-rintik yang artinya itu kesuburan dan kemakmuran. Karena rakyat Indonesia kan dulunya kebanyakan masyarakat agrikultural. Jadi kalau dapat hujan itu kayak dapat berkah gitu. Kalau nggak ada hujan tanamannya nggak tumbuh, jadi nggak makmur tahun itu. Tuh ceritanya. Nah, kalau udan liris ini variasinya ada di isennya tadi, kan isennya beda-beda. Jadi ada nih yang pengulangannya cuma 4 macam isennya, ada pengulangannya itu 7 macam, ada yang sampai 20 macam gitu isinya. Nah, semakin banyak variasi di isennya ini, semakin rumit lah bikinnya gitu. Jadi apalagi nih yang harus diceritain? Kayaknya kalau dari saya itu sudah Ya. Sekarang kita mulai cara memakainya. Ini kebetulan Kristi memakai dengan cara yang tradisional, yang pada video-video yang sebelumnya kita sudah pernah. Tapi kali ini mau kita review lagi. Jadi ini sekarang yang punya saya ini juga tradisional, tapi saya beri variasi. Apa ini namanya? Rimple, Chloe, Iron. Rimple, Chloe, Iron di depannya. Jadi kali ini akan saya tunjukkan gimana cara memakainya. Tadi dijelasin nggak, Mam, kenapa kok kita pilih yang siluetnya tradisional ya untuk parang? Iya, kenapa ya? Ada alasannya kan? Iya. Alasannya supaya ini karena bentuknya diagonal supaya pemakainya kelihatan lebih langsing. Gitu. Kalau yang pengen kelihatan langsing, ditonton ya. Jadi ini seperti kita pakai biasanya. Seperti kita pakai biasanya. Kita lipat setengah supaya kita dapat shape yang runcing ke bawah. Terus tinggal kita putar, terus kita sesuaikan dengan langkah kita, kira-kira kita jalankan segini. Kalau yang ini tuh lebih gampang karena kita nggak usah melepaskan di depan. Di depannya nanti jadi wiron, mobilnya itu jadi wiron atau jadi boy. Tinggal di sini, dililit. Kalau perempuan dari kiri ke kanan, terus kita ambil untuk peluitnya. Kalau anak muda itu sekarang gini bilangnya sarung hack. Oh, Jadi oh, kalau iya. pakai sarung biasa tradisional kan kita harus ngepasin dulu. Oh, ini pinggirannya pas nggak nih di tengah? Hacknya ini di kiri-kiri kan, terus kita nggak usah mengulang berapa kali untuk ngepasin gitu. Ya. Terus kita ikat. Sudah jadi. Seperti biasanya tinggal kita gulung. Tapi kali ini saya mau lebih sip, lebih aman,
lebih aman, saya ikat dengan obi. Ikat obinya seperti yang orang Jepang, jadi disilang ini terus dimasukkan jadi lebih kuat. Sudah selesai, kita tinggal merapikan bironnya. Nah, selesai. Iya ya. Harusnya kita keluarkan. Belajar juga cepat. Jadi kita sudah nggak usah mikirin sampai di mana ini nanti jatuhnya ini. Nah, ini sekarang yang agak rumit. Bukan rumit sih sebetulnya, tinggal nyocokkan aja. Kalau kita sudah biasa sama kain dan badan kita sudah tahu ukurannya, kita sudah gampang sekali. Iya, kok sampai 5 menit juga kok. Nah, saya suka pakainya dengan cara yang ini karena Jalannya lebih leluasa. jalannya lebih luasa. Jadi ditunjukkan. Saya nggak betah nih kalau disuruh jalannya yang kayak orang dulu gini kayak begini. Nah, ini caranya gimana? Jadi karena kalau cara tradisional nanti kalau kita perempuan itu harus dari kiri ke kanan. Jadi ini ujung kanan kainnya saya lipat segitiga. Terus ini ujung segitiganya tarik ke atas. ditarik ke atas, lalu kita lilit. Nah, ini nih yang kira-kira nih. Nah, kalau ini kan ujungnya terlalu di kiri ya, berarti tadi ini makainya terlalu maju. Ini harus di-adjust dulu. Oh iya, kalau pas pakai sarung secara tradisional ini yang harus diperhatikan adalah kakinya maju satu, ya nanti bawahnya ramping. Sama kalau ngelilit pas dari kiri ke kanan, ini dari kiri dinaikkan supaya kalau pas di sebelah kanan itu dia posisinya kan jatuh ini tadi. Nah, pas di sebelah kanan ini kita pas muter sambil agak dinaikkan sedikit, jadi nanti bentuknya itu bawahnya pensil gini, bukan yang lurus. Karena kalau yang lurus itu ya nggak mendukung kelihatan ramping tadi. Nah, kalau ini sudah pas, terus saya tinggal ikat ujung kainnya ini dengan yang lainnya, diikatnya sekali aja. Terus atasnya saya amankan dengan obinya yang ketemu saya taruh di belakang biar yang depan kelihatan rapi. Terus ikatnya seperti biasa, waktu talinya ketemu tinggal disiramkan lalu dibalik. Nah, ujungnya tinggal diselipkan saja. Sudah jadi. Oke, kita bisa pakai dua style. Kita tidak berkebaya juga. Oke. Ya, selanjutnya seperti biasa kita mau menunjukkan koleksi kita yang lainnya.